Halo semuanya, selamat datang dalam presentasi video kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membedah proyek tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan judul Resilient ISO Vital Science Streaming Aggregator. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu kami, Bapak Alexander Sibero, Eskom, MKOM, yang telah membimbing kami dalam perkuliahan pemrograman berorientasi objek. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Di kelompok saya ada saya sendiri, Afriani Siombing, dan di sebelah saya ada Kevin Arga Putri Sidabuke, dan di sebelah saya ada Joyce Grace Haluman Poluan, dan di sebelah saya lagi ada Desti Gladys Apelitimato. Program ini mensimulasikan sistem monitoring pasien ICU berbasis Resilient System menggunakan konsep generic Kotlin, di mana interface streamable sensor mendasari kelas X sensor atau tipe pager, SPE2 sensor, dan temperatur sensor atau tipe double untuk menghasilkan data acak secara real time. Data yang terbaca disimpan ke dalam objek vital symmetric sebelum dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan nama sensor menggunakan mutable map di dalam kelas Patient Monitor Aggregator melalui simulasi repeat. Pada fungsi map, sistem memastikan proses pemantauan tetap berjalan terus-menerus karena setiap gangguan sensor ditangani secara aman menggunakan mekanisme trackage tanpa menghentikan kinerja sensor lainnya. Penasaran bagaimana konsep dan alur kerja simulasinya? Yuk langsung saja kita bedah bersama-sama. Nah teman-teman, adapun konsep OOP yang diterapkan yang pertama interface dan data class. Interface generis Tremble Sensor sebagai aturan dasar sensor. Data class Vital Symmetric menyimpan nama sensor, nilai, satuan, dan confidence score untuk setiap pembacaan data. Lalu ada class dan expansion handling. Kemudian, kelas dan expansion handling, kelas EKG sensor, SPO2 sensor, dan temperatur sensor implementasi read data. Kelas Petit Monitor Aggregator menggunakan collection map try-catch untuk sistem resilient agar tidak berhenti saat error sistem. Adapun alur programnya, step pertama itu yaitu sensor membaca data, data dikirim ke Patient Monitor Aggregator, data disimpan dalam mutable map berdasarkan nama sensor, ditampilkan ke monitor secara kontinu. Adapun step kedua yaitu jika ada sensor rusak, sistem tetap berjalan tanpa berhenti berkat try-catch. Loop repeat mensimulasikan streaming data ICU secara berkala dengan delay 2 detik. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit fungsi dari program yang telah kami buat. Yang seperti kita lihat yang ada di layar saya. Ini adalah program yang setelah saya dan teman-teman saya kerjakan. Yang pertama kita akan membahas tentang interface streamable sensornya. Interface streamable sensor digunakan sebagai aturan dasar untuk semua sensor. Di dalamnya terdapat fungsi read data untuk mengambil data dari sensor. Penggunaan generic class T membuat interface fleksibel karena setiap sensor dapat memiliki tipe data berbeda. EGC juga menggunakan integer, sedangkan SPO2 dan temperatur menggunakan double. Baru selanjutnya Vital Symmetric. Vital Symmetric adalah data yang digunakan untuk menyimpan hasil pembacaan sensor. Data yang disimpan yaitu nama sensor, nilai, satuan, dan tingkat kepercayaan data. Data kelas digunakan karena Kotlin menyediakan fitur otomatis untuk penyimpanan data. Yang berikutnya ada sensor. Program memiliki 3 sensor yaitu EKG sensor, SPO2 sensor, dan temperature sensor. Setiap sensor mengimplementasikan streamable sensor yang memiliki fungsi read data. Nilai sensor dibuat secara random agar simulasi terlihat seperti real time. Baru ada simulasi sensor rusaknya. Pada setiap sensor terdapat simulasi gangguan menggunakan random. Jika kondisi tertentu terpenuhi, sensor akan melempar exception. Hal ini digunakan untuk menguji konsep resilient system agar program tidak berhenti ketika sensor mengalami masalah. Baru Patient Monitor Aggregator. Kelas Patient Monitor Aggregator merupakan pusat sistem monitoring. Kelas ini bertugas mengumpulkan data dari semua sensor, menyimpan data menggunakan mutable map, dan menampilkan hasil monitoring.
Baru selanjutnya ada exception handling. Try digunakan untuk mencoba menjalankan proses pembacaan sensor. Jika terjadi sensor, Cats akan menangkap error tersebut sehingga sistem tetap berjalan. Ini merupakan bagian penting dari resilience system. Baru kita masuk ke function main-nya. Pada fungsi main dibuat objek monitoring dan semua sensor. Dari semua sensor. Sensor kemudian dimasukkan ke dalam agregator menggunakan add sensor. Repeat digunakan untuk melakukan simulasi streaming data sebanyak beberapa kali, sedangkan thread sleep digunakan untuk memberikan jeda waktu. Baik, sini kita akan mencoba menjalankan projectnya. Kita panggil Kotlin C, baru nama filenya coba.kt, baru /include runtime, baru nama filenya dengan extension jar-nya. Kita tunggu sebentar. Setelah file jar itu berhasil dijalankan, kita memanggil kelas Java classPad-nya dengan nama file tadi dengan extension jar, baru nama filenya dengan extension Kotlin. Oke. Dan ya, inilah hasilnya. Jadi sini program thread sleep tadi berfungsi untuk memberikan jeda waktu untuk setiap data dikirimkan agar tidak langsung secara agar data tidak langsung terkirim semuanya. Ini cuma untuk biar lebih mirip ke sistem yang ada di sistem aslinya saja. Oke, baik. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Maaf jika ada salah kata dan kurang jelas dalam penjelasannya. Mohon dimaklumi dan terima kasih. Bye-bye. Adapun kesimpulan dan manfaat hasil, yaitu sistem monitoring passing ISU yang fleksibel dan aman berhasil diimplementasikan dengan interface Generic Streamable Sensor. Penambahan sensor baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengubah struktur utama program. Adapun manfaatnya yaitu sistem tetap berjalan meski ada gangguan sensor berkat exception handling. Implementasi konsep OOP meningkatkan modularitas, keterbacaan, dan maintainability program secara keseluruhan.